tuh nih. Kamu banyak banget di sini. Dengan membayar tiket masuk Rp10.000 per orang, kita sudah bisa mengelilingi salah satu tempat wisata bersejarah di Pulau Jawa ini. Untuk mengelilingi tempat ini itu memerlukan waktu dan juga tenaga. Untuk itu jangan lupa membawa air minum yang cukup. Tapi tenang saja, karena setelah kita membeli karcis per 2 orang atau per 20 ribunya itu sudah include dengan air minum 1 botol. Bangunan ini memiliki nama asli Kusbatereh op de Lantong di Cilacap, yang artinya itu suatu bangunan benteng yang menjorok ke arah laut di Cilacap. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan Benteng Pendem. Bangunan ini dahulunya merupakan benteng pertahanan milik pemerintah Hindia Belanda yang dibangun secara bertahap dari tahun 1861 dan selesai di tahun 1879 dengan luas 10,5 hektar. Letaknya berhadapan persis dengan pantai Teluk Penyu Cilacap. Sejak awal ditemukan, hanya 60% saja bangunan yang diketahui, sedangkan 40%-nya lagi masih menjadi misteri dan tertimbun oleh pasir atau tanah. Barak yang terdiri dari 14 kamar ini dibangun pada tahun 1877. Dulunya digunakan untuk beristirahat oleh tentara-tentara Belanda ataupun Jepang. Dan ketika aku mencoba masuk, ya kosong. Hanya ada tembok-tembok tebal lembab yang memisahkan antara ruangan satu dan ruangan lainnya. Di tepi-tepi luar bangunan terdapat parit yang melingkari benteng yang digunakan sebagai pembuangan air dari dalam terowongan. Selain itu, parit ini berfungsi sebagai penghambat lajunya musuh ke dalam benteng. Hingga kini, parit ini baru tergali sepanjang kurang lebih 500 meter. Becek. Nggak ada apa, becek. Ruang penjara ini dibangun pada tahun 1861. Bangunan ini terpisah menjadi 3 bangunan, masing-masingnya memiliki 3 ruangan, dan bayangin aja, tembok bagian depan itu tebalnya 2,5 meter. Wow! Mari kita explore ke dalam. Apa itu, Pak? Tentu saja terasa pengap dan lembab ketika kita memasukin ruang-ruangan yang ada di bangunan benteng ini. Lembab kan? Air juga tergenang di beberapa sisi bangunan benteng yang menyebabkan sulit untuk dilalui karena licin dan becek. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah, Jepang juga pernah mengambil alih wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di tahun 1942, termasuk benteng ini juga. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika terjadi penyerangan Amerika terhadap negara Jepang dan terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di tahun 45, Jepang menyerah dan pulang ke negaranya. Alhasil, benteng ini dibiarkan begitu saja. Tahu nggak kenapa dinamakan Benteng Pendem? Pendem sendiri berasal dari bahasa Jawa, artinya timbun atau kubur. Sesuai namanya, pada saat ditemukan oleh pemerintah setempat di tahun 1986 itu, benteng ini dalam keadaan terkubur oleh tanah. Tapi sejarahnya, rupanya dulu Belanda memang sengaja menimbun tempat ini, meskipun tidak sepenuhnya.
dengan tujuan agar tidak mudah diketahui oleh musuh. Selain itu, agar benteng lebih kuat menghadapi serangan apapun. Artinya, ketika musuh menyerang, bahan peledak yang digunakan itu tidak langsung merusak bangunan, karena sudah terlindungi oleh tanah yang menimbun sebagian bangunan tersebut. Amunisi pada zaman dahulu masih berupa serbuk-serbuk yang mudah sekali meledak. Maka dari itu, di dalam ruangan tersebut terdapat air yang digunakan sebagai pendingin. Ketika aku berjalan lagi ke arah belakang, bangunan apa ini? Besar sekali. Ternyata ini adalah terowongan. Panjangnya 100 meter, memiliki 4 pintu masuk dilengkapi dengan instalasi. Di dalamnya terdapat ruang perwira, ruang rapat, dan ruang pengintai. Terowongan ini dahulunya digunakan sebagai tempat pengaturan strategi penyerangan dan sebagai tempat perlindungan terakhir karena dilindungi oleh 6 pucuk meriam yang berada di landasan meriam pada terowongan ini. Tapi sayangnya aku nggak bisa masuk karena saking becek, licin, gelap, dan ya, aku pikir ini terlihat lebih seram daripada bangunan lainnya. Benteng pertahanan berada di 2 lokasi yang berbeda. Yang satu di bagian barat, yang satunya lagi di bagian timur. Keduanya memiliki perbedaan. Ada benteng pertahanan yang dilengkapi dengan atap atau disebut dengan pertahanan sempurna, dan yang satunya lagi benteng pertahanan dada atau terbuka, yang di bagian bawahnya dilengkapi rongga setengah lingkaran untuk tempat amunisi yang digunakan sebagai tempat penembakan jarak pendek. Di sini terdapat monumen peluru yang dibangun oleh RPKAD yang masih ada hingga sekarang. Dulu, benteng ini sempat terbengkalai selama 2 tahun, hingga akhirnya pada tahun 1952, TNI Banteng Loreng atau Resimen Para Komando Angkatan Darat Kesatuan Jawa Tengah mengambil alih benteng ini dan menjadikan tempat berlatih pertempuran dan pendaratan laut hingga tahun 1965. Padu udah masuk. Iya. Sini tembus. Konon katanya dalam benteng ini juga ada terowongan menuju benteng-benteng lain dan sejumlah gua di Pulau Nusa Kambangan. Tapi hingga kini itu belum terbukti sepenuhnya. Karena letaknya yang berhadapan dengan wisata Pantai Teluk Penyu, aku memutuskan untuk mampir sebentar ke pantai itu. Terlihat banyak perahu berjejer di tepi pantai yang membuat aku ingin mengabadikan pemandangan cantik ini dengan handphoneku. Ternyata, mereka bersedia mengantar wisatawan yang ingin melihat pasir putih dan tempat wisata lain yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Walaupun sebenarnya ingin, tapi aku memutuskan untuk tidak pergi menyeberang karena hari memang sudah sore. Jadi, aku hanya berjalan-jalan kecil di sepanjang pantai ini.